Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Azizah, NIM 1814040049 dari jurusan Tadris Matematika B BP18 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 23 pembahasan soal mengenai peluang, pembaca, dan distribusi peluang. Pembuatan video ini dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester Statistika Matematika. Yuk kita mulai ke pembahasan soalnya. Baiklah, kita masuk ke soal yang pertama, yaitu tentang aturan perkalian. Aisyah memiliki 3 jilbab berwarna hitam, putih, dan biru. Dia juga memiliki baju berwarna merah dan abu-abu. Selain itu, ia juga memiliki rok berwarna hitam dan biru. Berapakah cara pemilihan pemasangan jilbab, baju, dan rok yang dapat dilakukan olehnya? Nah, di sini dapat kita lihat bahwa Aisyah memiliki 3 jilbab, 2 baju, dan 2 rok. Jadi, pemasangannya yaitu 3 dikali 2 dikali 2 sama dengan 12 pasangan. Pasangan jilbab, baju, dan roknya adalah hitam, merah, hitam, hitam, merah, biru, hitam, abu-abu, hitam, hitam, abu-abu, biru, putih, merah, hitam, putih, merah, biru, putih, abu-abu, hitam, putih, abu-abu, biru, biru, merah, hitam, biru, merah, biru, biru, abu-abu, hitam, dan biru, abu-abu, biru. Selanjutnya yaitu soal tentang permutasi. Berapa banyak carakah susunan yang berbeda 7 orang anak mengaji duduk secara melingkar? Nah, di sini dia meminta cara susunan yang berbeda dan melingkar. Jadi, kita di sini menggunakan rumus permutasi siklis, yaitu n dikurang 1 faktorial. Pada soal ini, n-nya sama dengan 7. Jadi, 7 dikurang 1 faktorial sama dengan 6 faktorial, sama dengan 720 cara. Selanjutnya, soal ketiga tentang kombinasi. Dalam suatu pengajian, terdapat 9 orang yang belum saling kenal. Agar saling kenal, mereka berjabat tangan. Berapa banyaknya jabat tangan yang terjadi? Nah, di sini kita akan menggunakan rumus kombinasi, yaitu n faktorial per n kurang r faktorial, di mana di sini n-nya sama dengan 9 dan r-nya sama dengan 2, yaitu jabat tangan yang terjadi antara 2 orang. Jadi r-nya sama dengan 2. Jadi 9 kombinasi 2 sama dengan 9 faktorial per 9 kurang 2 faktorial sama dengan 9 faktorial per 7 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 36. Jadi jabat tangan yang terjadi adalah 36. Selanjutnya soal yang keempat tentang ruang sampel. Tentukan ruang sampel dari huruf qalqalah, yaitu S sama dengan himpunan ba, jim, dal, to, ko. Selanjutnya soal kelima tentang titik sampel. Tentukan titik sampel dari sifat-sifat Nabi. Titik sampelnya yaitu sidik, amanah, fatanah, tablik. Soal yang keenam tentang kejadian. Tentukan kejadian munculnya huruf idgham bila gunnah. Jadi kejadiannya sama dengan himpunan lam, ro. Selanjutnya soal ketujuh tentang peluang. Tentukan peluang munculnya sholat wajib berjumlah 3 rakaat. Kita misalkan A adalah kejadian sholat wajib berjumlah 3 rakaat dan sampelnya S sama dengan ruang sampel sholat wajib. Berarti A sama dengan zuhur, asar, isya, dan NA-nya sama dengan 3. Sampelnya itu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jadi NS-nya sama dengan 5.
maka peluang munculnya sholat wajib berjumlah 3 rakaat ialah peluang A sama dengan NA per NS sama dengan 3/5 sama dengan 0,6. Jadi peluang munculnya sholat wajib berjumlah 3 rakaat ialah 0,6. Selanjutnya soal ke-8 tentang aturan penjumlahan. Pak Slamet ingin membeli sarung baru. Merek sarung yang akan dibeli adalah merek A dan merek B. Peluang membeli masing-masing sarung adalah 0,35 dan 0,56. Peluang Pak Slamet membeli salah satu sarung adalah, kita misalkan A adalah kejadian membeli sarung merek A, maka peluang kejadian A sama dengan 0,35. Dan B merupakan kejadian membeli sarung merek B, maka peluang kejadian B sama dengan 0,56. A gabung B adalah kejadian Pak Slamet membeli salah satu sarung, maka peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B sama dengan 0,35 ditambah 0,56 sama dengan 0,91. Jadi peluang Pak Slamet membeli satu sarung adalah 0,91. Soal yang ke-9 yaitu tentang peluang kejadian saling lepas. Bila peluang seseorang menghafal surat Al-Luqman, Yasin, Ar-Rahman, dan Al-Waqiah yaitu 0,3, 0,17, 0,23, dan 0,15. Berapakah peluang menghafal salah satu surah? Kita misalkan A adalah kejadian menghafal surah Al-Luqman, maka peluang kejadian A sama dengan 0,3. Dan B adalah kejadian menghafal surah Yasin, maka peluang kejadian B adalah 0,17. Dan C kejadian menghafal surah Ar-Rahman, maka peluang kejadian C sama dengan 0,23. D adalah kejadian menghafal surah Al-Waqiah, maka peluang kejadian D sama dengan 0,15. Dan A gabung B gabung C gabung D adalah kejadian menghafal salah satu surah, maka peluang kejadian A gabung B gabung C gabung D sama dengan peluang A ditambah peluang B ditambah peluang C ditambah peluang D sama dengan 0,85. Jadi peluang menghafal salah satu surah adalah 0,85. Selanjutnya soal ke-10 tentang peluang kejadian saling bebas. 2 dadu setimbang dilempar secara bersamaan. Peluang munculnya mata dadu pertama 2 dan mata dadu kedua 4 adalah yang A, kejadian munculnya mata dadu 2, maka NA sama dengan 1. Dan B adalah kejadian munculnya mata dadu 4, maka NB sama dengan 1. Dan S adalah mata dadu yang ada 6, maka NS sama dengan 6. Peluang kejadian A sama dengan NA per NS sama dengan 1/6. Dan peluang kejadian B sama dengan NB per NS sama dengan 1/6. Peluang A iris B sama dengan peluang A dikali peluang B sama dengan 1/6 dikali 1/6 sama dengan 1/36. Jadi peluang munculnya mata dadu pertama 2 dan mata dadu kedua 4 adalah 1/36. Selanjutnya soal ke-11 tentang komplemen suatu himpunan. Peluang Ardi menembak berhasil mengenai sasaran adalah 0,73. Dengan demikian, peluang Ardi menembak gagal mengenai sasaran adalah, kita misalkan A adalah kejadian menembak berhasil mengenai sasaran, maka peluang kejadian A sama dengan 0,73. Dan A aksen adalah kejadian menembak gagal mengenai sasaran. Peluang sampel sama dengan 1. Maka peluang A aksen sama dengan peluang sampel dikurang peluang A.
sama dengan 1 dikurang 0,73 sama dengan 0,27. Jadi, peluang Ardi menembak gagal mengenai sasaran adalah 0,27. Selanjutnya soal ke-12 tentang peluang bersyarat. Sebuah dadu dilempar 1 kali dan diketahui mata dadu yang muncul adalah ganjil. Tentukan peluang munculnya mata dadu yang lebih dari 4. Peluang kejadian A yaitu ganjil yaitu 1, 3, 5 sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Peluang kejadian B itu lebih dari 4. Yang lebih dari 4 kan ada 5 sama 6. Di 2/6 sama dengan 1/3. Peluang A iris B sama dengan ganjil dan lebih dari 4, yaitu 5 sama dengan 1/6. Maka peluang kejadian B dengan syarat A sama dengan peluang A iris B per peluang A sama dengan 1/6/2 sama dengan 1/3. Jadi, peluang munculnya mata dadu yang lebih dari 4 adalah 1/3. Selanjutnya soal ke-13 tentang aturan Bayes. 5% penduduk negara berkembang X menderita penyakit aneh yang dimisalkan dengan A1. Sedangkan A2 adalah kejadian seseorang tidak menderita penyakit aneh tersebut. Misalkan B adalah diagnosis yang menunjukkan adanya penyakit positif. Probabilitas bersyarat diagnosis mengindikasikan keberadaan penyakit adalah 0,90 dan peluang probabilitas orang tidak menderita penyakit adalah 0,15. Berapa probabilitas orang menderita penyakit dan diagnosanya positif jika diambil salah seorang penduduk secara acak? Maka dari soal kita dapatkan peluang A1 sama dengan 0,05 dan peluang A2 sama dengan 1 dikurang 0,05 sama dengan 0,95. Dan peluang B dengan syarat A1 sama dengan 0,85. Dan peluang B dengan syarat A2 sama dengan 0,15. Jadi, probabilitas salah satu penduduk negara tersebut yang menderita penyakit dan diagnosanya positif jika seorang penduduk diambil secara acak adalah peluang A1 dengan syarat B sama dengan peluang A1 dikali peluang B dengan syarat A1 per peluang A1 dikali peluang B dengan syarat A1 ditambah peluang A2 dikali peluang B dengan syarat A2, maka didapatkan hasilnya 0,27. Selanjutnya soal ke-14 tentang pengertian peubah acak. 2 Al-Quran diambil satu demi satu tanpa dikembalikan dari suatu lemari berisi 4 Al-Quran bersampul merah dan 3 Al-Quran bersampul hitam. Bila Y menyatakan jumlah Al-Quran bersampul merah yang diambil, maka nilai yang mungkin dari peubah acak Y adalah diketahui 4 Al-Quran bersampul merah dan 3 Al-Quran bersampul hitam. Dan Y menyatakan Al-Quran bersampul merah yang diambil. Jadi nilai yang mungkin dari peubah acak Y adalah vegetable, yaitu ruang sampelnya misalnya merah-merah itu ada 2, merah hitam 1, hitam merah 1, hitam 0 karena tidak ada terdapat merah di sana. Soal ke-15 tentang distribusi peluang kontinu. Sebuah peubah acak X mempunyai fungsi padat peluang fx sama dengan x kuadrat per 3 untuk x besar dari min 1 dan x kecil dari 2 dan fx sama dengan 0 untuk x lainnya. Hitunglah peluang x besar dari 0 dan x kecil sama dengan 1. Jadi maka peluang x besar dari 0 dan x kecil dari 1 sama dengan integral 0 sampai 1 x kuadrat per 3 dx sama dengan x pangkat 3 per 9
dari 0 sampai 1 sama dengan 1/9. Selanjutnya, soal ke-16 tentang distribusi peluang diskrit. Suatu pengiriman 8 sajadah yang sama ke suatu toko mengandung 3 yang cacat. Bila suatu sekolah akan membeli 2 sajadah ini secara acak untuk dipakai di musola sekolah, carilah distribusi peluang sajadah yang cacat. Kita misalkan X berubah acak dengan nilai X kemungkinan banyaknya sajadah yang cacat yang dibeli oleh sekolah tersebut. Maka X dapat kita peroleh untuk setiap X sama dengan 0, 1, dan 2. Sekarang kita masukkan ke dalam fungsinya. Fungsi X sama dengan 0 sama dengan peluang X sama dengan 0 sama dengan 3 kombinasi 0 dikali 5 kombinasi 2 per 8 kombinasi 2 sama dengan 10/28. Itu juga dengan F sama dengan 1 didapatkan 15/28. Untuk F X sama dengan 2 didapatkan 2/28. Selanjutnya soal ke-17 tentang distribusi peluang gabungan. Suatu perusahaan coklat mengirim berkotak-kotak coklat dengan campuran krem, tof, dan kacang berlapis coklat cerah dan pekat. Bila kotak dipilih secara acak, serta X dan Y masing-masing menyatakan proporsi yang krem berlapis coklat cerah dan pekat, dan misalkan bahwa fungsi padat gabungannya ialah Fx, Y sama dengan 2/5 dikali 2X tambah 3Y untuk X besar sama dengan 0 dan X kecil sama dengan 1 dan Y besar sama dengan 0, Y kecil sama dengan 1. Fx, Y sama dengan 0 untuk X, Y lainnya. Tentukan peluang X, Y elemen A bila A daerah. Dijawab Px, Y elemen A sama dengan peluang X besar dari 0 dan X kecil dari setengah dan Y besar dari 1/4, Y kecil dari setengah. Kita menggunakan integral lipat 2, integral 1/4 sampai setengah kali integral 0 sampai setengah. Kita masukkan fungsinya 2/5 dikali 2X tambah 3Y dx dy. Pertama kita turunkan, kita integralkan terhadap X terlebih dahulu karena X ada di dalam dan didapatkan. Setelah itu baru kita integralkan terhadap Y, maka hasilnya 2/5 dikali 13/64 sama dengan 26/320 sama dengan 13/160. Ini salah dalam ketikannya. Itu 13/160. Selanjutnya soal ke-18 tentang distribusi peluang marginal. Misalkan bahwa X bagian dari pelari pria dan Y bagian dari pelari wanita yang menyelesaikan lomba-lomba maraton dapat dinyatakan sebagai fungsi padat gabungan Fx, Y sama dengan 8XY untuk X besar sama dengan 0, kecil sama dengan 1, dan Y besar sama dengan 0, kecil sama dengan X. Dan Fx, Y sama dengan 0 untuk XY lainnya. Hitunglah Gx dan Hy-nya. Maka Gx-nya kita masukkan dalam rumusnya. Rumus Gx yaitu integral min tak hingga sampai tak hingga Fx, Y dy. Nah, kita masukkan fungsinya dan didapatlah Gx-nya sama dengan 4x pangkat 3. Dan Hy-nya rumusnya yaitu integral min tak hingga sampai tak hingga Fx, Y dx. Dan kita masukkan fungsinya dan mendapatkan Hy sama dengan 4y dikali 1 dikurang y kuadrat. Selanjutnya soal ke-19 tentang distribusi bersyarat.
2 isi ballpoint dipilih secara acak dari sebuah kotak yang berisi 3 isi warna biru, 2 merah, dan 3 hijau. Bila X menyatakan banyaknya yang berwarna biru dan Y warna merah yang terpilih, hitunglah distribusi bersyarat X bila Y sama dengan 1. Nah, di sini kita menggunakan rumus Fx jika Y sama dengan Fx Y per Hy. Terlebih dahulu kita mencari Hy-nya. Dia bilang untuk Y sama dengan 1, kita masukkan Y sama dengan 1-nya, H1 sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai 2 Fx, 1 sama dengan 13 per 14 tambah 13 per 14 tambah 0 sama dengan 3 per 7. Selanjutnya kita cari Fx jika Y sama dengan 1 sama dengan Fx, 1 per H1 sama dengan 7 per 3 dikali Fx, 1 untuk X sama dengan 0 sampai 2. Pertama yang pertama kita cari F0 jika 1 didapatkan setengah, F1 jika 1 didapatkan setengah juga, dan F2 jika 1 sama dengan 0. Kita masukkan seperti pada gambar. Selanjutnya soal ke-20 tentang bebas statistik. Tunjukkan bahwa peubah acak jika diketahui fungsi distribusi peluangnya seperti tabel di bawah ini tidak bebas statistik. Pertama kita pandang titik 0,1 pada tabel tersebut diperoleh ketika peluang F0,1, G0, dan H1, yaitu F0,1 sama dengan 3 per 14. Dan G0 kita cari sigma Y sama dengan 0 sampai 2 F0,Y sama dengan 5 per 14. H1 yaitu sigma Y sama dengan 0 sampai 2 Fx, 1 sama dengan 3 per 7. Jelas bahwa F0,1 tidak sama dengan G0 dikali H1. Jadi X dan Y tidak bebas statistik. Selanjutnya soal ke-21 tentang rataan peubah acak. Misalkan X adalah peubah acak dengan fungsi padat Fx sama dengan 2 dikali 1 kurang X untuk X besar dari 0, kecil dari 1, dan Fx sama dengan 0 untuk X lainnya. Hitunglah nilai harapan Gx sama dengan 2x kuadrat ditambah 1. Dijawab, ekspektasi Gx sama dengan ekspektasi, kita masukkan Gx-nya, ekspektasi 2x kuadrat ditambah 1 sama dengan integral dari 0 sampai 1 2x kuadrat ditambah 1, dan kita masukkan fungsinya 2 dikali 1 dikurang x dx sama dengan integral 0 sampai 1 2x kuadrat ditambah 1 dikali 2 dikurang 2x dx sama dengan integral 0 sampai 1 4x kuadrat dikurang 4x pangkat 3 ditambah 2 dikurang 2x dx, dan kita dapatkan 4 per 3. Selanjutnya, soal ke-22 tentang variansi. Diketahui distribusi peluang sebagai berikut yang terlihat pada tabel. Hitunglah variansi dari X. Nah, kita jawab. Pertama dulu kita cari nilai harapannya. Mu sama dengan ekspektasi X sama dengan 1 dikali 0,3 tambah 2 dikali 0,4 ditambah 3 dikali 0,3 didapatkan hasilnya 2. Maka variansinya yaitu to kuadrat sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai 3 X dikurang 2 pangkat 2 Fx sama dengan
1 dikurang 2 kuadrat dikali 0,3 tambah 2 dikurang 2 kuadrat dikali 0,4 ditambah 3 dikurang 2 kuadrat dikali 0,3. Didapatkan hasilnya 0,6. Dan soal yang terakhir tentang kovariansi. Misalkan bahwa X bagian dari pelari pria dan Y bagian dari pelari wanita yang menyelesaikan lomba maraton mempunyai distribusi peluang gabungan Fxy sama dengan 8xy untuk X besar sama dengan 0, kecil sama dengan 1, dan Y besar sama dengan 0, kecil sama dengan X. Dan Fxy sama dengan 0 untuk nilai xy lainnya. Pada soal distribusi marginal telah kita dapatkan bahwa Gx-nya sama dengan 4x pangkat 3 untuk X besar dari 0, kecil dari 1. Dan Hy-nya sama dengan 4y dikurang 4y pangkat 3 untuk y kecil dari 0, untuk y besar dari 0 dan kecil dari 1. Pertama kita cari dulu mu x-nya dengan masukkan rumusnya, yaitu integral 0 sampai 1 x dikali 4 x pangkat 3 dx sama dengan integral dari 0 sampai 1 4x pangkat 4 dx, dan hasilnya sama dengan 4/5. Selanjutnya kita cari mu y, yaitu rumusnya 0 sampai 1 y, kita masukkan Hy tadi 4y kurang 4y pangkat 3 dy sama dengan integral 0 sampai 1 4y kuadrat dikurang 4y pangkat 4 dy, dan didapatkanlah hasilnya 8/15. Lalu kita cari dulu ekspektasi xy-nya dengan menggunakan integral lipat 2 dan yaitu 0 sampai 1 integral 0 sampai 1 dikali integral y sampai 1 xy dikali 8xy dx dy, dan didapatkanlah hasilnya 4/9, sehingga diperoleh kovariansi xy sama dengan ekspektasi xy dikurang mu x dikali mu y, dan didapatkanlah hasilnya 4/225. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Dan untuk kemajuan video ini, dimohon untuk memberikan like, komen, dan subscribe, dan juga share kepada teman-temannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.